Selamat datang, Mystikus Channel. Aku menangis tetapi dia membuatku bahagia. Aku menjadi sadar tetapi dia membuatku mabuk. Aku diselamatkan tetapi dia menenggelamkan aku. Satu waktu dia bersahabat denganku. Di waktu yang lain dia mengangkatku. Di waktu yang lain lagi, dia memerangi aku. Hingga aku menjadi marah. Satu waktu aku bermain dengannya. Satu waktu aku menemaninya. Di waktu yang lain aku menghindarinya. Di waktu yang lain aku berbicara dengannya. Jika engkau mengatakan bahwa dia senang, kau akan mendapati dia murka. Atau jika kau katakan dia mempunyai kewajiban, kau akan mendapati dia memutuskan. Syair Syekh Abdul Karim Al-Jili. Syekh Has Muhammad Syirwani. Semoga Allah mensucikan ruhnya. Ia adalah ulama yang paling bijaksana di zamannya, dihiasi dengan keindahan ilmu, dibusanai dengan kesalehan dan kesabaran, dicerahkan dengan inti dari keyakinan dan didukung dengan keteguhan imannya. Ia dapat membedakan yang hak dari yang batil. Ia tidak tertandingi dalam keelokan dan klarifikasinya. Ia adalah master dari torekot ini dan yang pertama dalam jamaah. Ia adalah sang pemenang di antara orang-orang yang arif dan sang penunjuk arah bagi para salik. Bicaranya menjadi teladan dan indah dalam kefasihannya. Bukti-bukti dan contoh-contoh yang diberikannya merupakan metafora yang menjelaskan suatu konsep agar dapat diterima dan dipahami oleh orang-orang. Semua orang kagum akan kefasihannya. Jika ia melewati sebuah kota di Dagestan, orang-orang akan berbaris di jalan untuk melihatnya. Para penulis biasa mendatangi majelisnya untuk mendengar kefasihan tutur katanya. Sementara para ahli fikih datang untuk mendengar uraian fikihnya, para filsuf untuk logika yang disampaikannya, para pembicara untuk kejelasan ceramahnya, dan para sufi untuk tajali kebenarannya. Ia dilahirkan di Kulal, sebuah distrik di Syirwan, di selatan Dagestan pada hari Senin, tanggal 1 Muharram 1201 Hijriah. 1786 Masehi. Ia berperawakan tinggi dan kulitnya sangat putih. Janggutnya berwarna antara hitam dan putih. Matanya hitam. Nada suaranya tinggi. Ia adalah salah satu fuqaha yang saleh dan banyak berdoa. Ia mengikuti dan mengajarkan mazhab Syafi'i. Ia hafal kitab Al-Um dari Imam Syafi'i. Ia mampu memberi fatwa pada usia 20 tahun. Ia sangat dihormati oleh semua orang di kotanya. Ia memperoleh pelajaran tasawuf pertamanya dari keluarganya. Perkataannya. Ia berkata, jalan kita dikontrol dengan Al-Quran dan Sunnah. Aku telah berjumpa dengan 4 tipe aulia dari Torekot Naqsyabandi, dan dari masing-masing tipe ada 30 contoh, tetapi pada akhirnya aku mengikuti Syekh Ismail Asyirwani, Qodasaulahu sirruhu. Allah tidak mengirim segala sesuatu ke bumi ini kecuali sebagai pelajaran bagi hamba-hambanya. Orang-orang bertanya kepadanya, siapakah orang yang arif? Ia menjawab, seorang arif adalah orang yang mengetahui rahasia kalian tanpa kalian mengatakannya. Ia berkata, kami tidak mengambil sufisme melalui pembicaraan atau kata-kata yang menyolok atau dengan mengatakan, Syekh kami mengatakan ini dan itu. Kami mengambil sufisme dengan lapar dan meninggalkan dunia dan dengan mengasingkan diri dari semua orang. Ia pernah ditanya, apa perbedaan antara murid dan murad? Ia menjawab, murid adalah orang yang memperoleh ilmunya melalui aktivitas dan kegiatan belajarnya, sedangkan murad adalah orang yang menerima ilmunya melalui ilham dan inspirasi. Murid bergerak dan berjalan, tetapi murad terbang. Dan sangat berbeda antara orang yang berjalan dengan orang yang terbang. Keikhlasan antara Allah dan hamba-hambanya tidak disaksikan oleh seseorang, tidak pula malaikat mencatatnya, dan tidak pula setan merusaknya serta tidak pula nafsu menghancurkannya. Bahkan para syidikin pun dapat mengubah pendapatnya lebih dari 40 kali dalam semalam, meskipun ia dapat dipercaya. Sementara al-musyahid, orang yang menyaksikan, pandangannya teguh selama 40 tahun. Orang yang berada pada makom musyahadah dari hadrotillah, ia melihat hakikat. Ia akan mencapai 3 tahap penyaksian, ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Ilmu yang ia peroleh akan diterima secara langsung dari hadrotillah, yang tidak pernah berubah. Oleh sebab itu orang-orang pada makom ini keputusannya teguh, dan itu berasal dari hakikat, bukannya dari buah pikiran akalnya. Ia berkata, seseorang tidak bisa disebut sebagai hamba yang bijaksana sampai tidak tampak lagi pada dirinya hal-hal yang tidak disukai Allah. Torekot Sufi Naqsyabandi adalah berdasarkan 4 karakteristik perilaku, yaitu, tidak bicara kecuali jika ditanya atau diminta,
Tidak makan kecuali jika lemah karena lapar, tidak tidur kecuali ketika lelah, dan tidak tinggal diam ketika berada di hadiratnya, yakni bermunajat terus kepada Allah. Kemurnian kalbu tergantung pada kemurnian zikir dan kemurnian zikir tergantung pada tidak adanya syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Bicaranya Nabi, Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah dari hadrotillah, sedangkan bicaranya sufi adalah dari musyahadah, penyaksian. Jalan bagi sufi kepada Allah adalah dengan berjuang melawan diri mereka sendiri. Ilmu tauhid telah terhijab dari mata ulama lahir, ulama dengan ilmu eksternal, sejak dulu kala. Mereka hanya bisa membicarakan bagian luarnya saja. Apa yang menyebabkan kalbu merasa gembira dan damai ketika ia mendengar suara yang indah? Itu adalah suatu konsekuensi dari peristiwa di mana Allah telah berbicara kepada ruh ketika mereka masih berupa atom di hadiratnya. Allah bertanya kepada mereka, "Bukankah aku adalah Tuhanmu?" Manisnya kalamullah menjadi terpatri pada mereka. Sehingga di dunia ini, ketika kalbu mendengar suatu zikir atau musik, ia mengalami kegembiraan dan kedamaian, karena ini adalah refleksi dari manisnya kalamullah tadi. Karomahnya. Selama 20 tahun ia tidak makan kecuali hanya sekali seminggu. Wirid hariannya terdiri dari sholat 350 rakaat. Syekh Ahmad Al-Kaukasi berkata, suatu ketika aku sedang menempuh perjalanan dari suatu kota ke kota lain dengan menembus hutan untuk suatu urusan yang penting. Di tengah perjalanan salju turun dengan lebatnya, dan angin bertiup kencang. Setelah salju berhenti, hujan mulai turun, membuat semua jalan seperti sungai. Aku tidak mempunyai pilihan lain, kecuali melewati hutan itu. Aku masuk ke hutan itu menjelang malam, tetapi aku tersesat di tengah hutan. Langit menumpahkan hujan dan malam menyelimutiku, banjir semakin tinggi dan aku tidak tahu kemana aku harus pergi. Aku sampai pada sebuah sungai yang mengalir melewati pepohonan. Banjir membuat sungai itu seperti samudra, penuh dengan gelombang. Jembatan di atasnya telah hancur, tetapi aku harus menyeberanginya. Air sungai semakin tinggi hingga mencapai kakiku dan kemudian mencapai kaki kudaku. Aku takut akan tenggelam bersama kudaku. Aku lalu mengangkat kedua tanganku dan berdoa kepada Tuhanku, "Ya Allah, tolonglah aku dalam kesulitan ini." Dengan segera aku mendengar sebuah suara di belakangku yang mengatakan, "Wahai Ahmad, mengapa engkau memanggilku dan membuatku keluar dari rumahku?" Aku menoleh dan aku melihat Syekh Muhammad di belakangku, tetapi beliau sangat besar. Beliau berkata, "Peganglah tanganku dan mari kita seberangi sungai ini." Aku merasa ketakutan. Beliau berkata, "Bila engkau bersama kami, kau tidak perlu takut." Lalu kami menyeberangi sungai dan beliau berjalan di atas air dan aku berjalan bersamanya di atas air hingga ke seberang. Beliau berkata, "Sekarang kau sudah aman." Lalu beliau menghilang. Ketika aku sampai di tempat tujuanku dan pergi ke masjid, aku melihat beliau sedang duduk di sana. Aku bertanya kepadanya, "Bagaimana engkau bisa sampai ke sini?" Beliau berkata, "Wahai Ahmad, bagi kami tidak ada batas. Kami bisa berada di mana saja dan kapan saja." Perjuangannya. Benningsen dan Wimbush menggambarkan tentang pengaruh Syekh Ismail Asyirwani, Qodasaulahu sirruhu, dan khalifahnya di Dagestan, Torekot Naqsyabandiyah memainkan peranan penting dalam sejarah bangsa Kaukasia. Disiplinnya kuat, dedikasi mereka total bagi cita-citanya, dan mempunyai hierarki yang ketat. Hal itu dapat terlihat dari epik perlawanan orang-orang gunung di Kaukasia terhadap penaklukan Rusia. Suatu perlawanan yang berlangsung sejak 1824 hingga 1855, di mana bukan hanya pemimpin gerakan mereka tetapi juga para penguasa setempat, naib, dan mayoritas para pejuangnya adalah para pengikut Naqsyabandi. Dapat dikatakan bahwa hampir selama 50 tahun Perang Kaukasia memberikan kontribusi yang penting bagi kehancuran Kekaisaran Tsar baik secara moral maupun material dan mempercepat kejatuhan monarki Rusia. Persaudaraan itu juga meraih hasil lain yang mendalam dan bertahan lama, yaitu mengubah orang-orang setengah kafir di daerah pegunungan itu menjadi penganut Muslim Ortodoks yang kuat, dan mereka berhasil memperkenalkan Islam ke daerah di atas Ceknya dan suku-suku di Kirkasia, di bagian barat Kaukasus yang menganut paham animisme. Migrasi besar-besaran Muslim Kaukasus ke Turki tidak menghancurkan Torekot Naqsyabandiyah di Dagestan dan Ceknya, karena akarnya telah menyebar begitu luas dan mendalam. Has Muhammad, Qodasaulahu sirruhu, wafat pada hari Minggu, tanggal 3 Ramadan 1260 Hijriah, 1844 Masehi. Ketika kembali ke Dagestan setelah menunaikan ibadah haji, ia dimakamkan di Damaskus. Ia meneruskan otoritas Torekot ini kepada penerusnya, yaitu Sayyidina Asyekh Muhammad Effendi Al-Yaraghi, Qodasaulahu sirruhu, sesuai dengan kehendak syekh mereka sebelumnya, Sayyidina Ismail Asyirwani, Qodasaulahu sirruhu. Jika Anda menyukai Mistikus Channel silahkan like,
komen, share, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng untuk mengikuti update terbaru. Terima kasih.